Selamat datang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Putri Skarjati selaku apoteker penanggung jawab di Apotek Unjani. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu Sekar, saya ingin menebus resep ini. Baik. Oh iya Ibu, ini resepnya saya siapkan dulu. Ibu boleh menunggu ya Bu. Baik Ibu, Baik, terima kasih Ibu sudah menunggu. Jadi, apakah benar ini dengan Ibu Lisa? benar dengan saya sendiri Bu. Baik, bolehkah sebelumnya saya meminta waktu Ibu sebentar, sekitar 5-10 menit untuk menjelaskan tentang obat ini? Boleh Bu, silahkan. Baik, jadi tadi sebelumnya Ibu dari Dokter Andri ya? Iya benar Bu. Baik, sebelumnya tadi saat di dokter, apakah dokternya sudah menjelaskan mengenai informasi obat ini, harapan setelah minum obat ini, atau cara pakai dari obat ini? Belum ada Bu, dokternya tidak ada menjelaskan sama sekali. Hanya disuruh menebus resep saja. Oh, begitu ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan obat ini? Belum pernah Bu. Oke, untuk saat ini Ibu ada mengonsumsi atau menggunakan obat lain atau tidak? Tidak ada Bu, Oke, apakah Ibu ada riwayat alergi, Bu? sepertinya tidak ada Bu. Ya gitu ya, Bu. Terus untuk gejala yang Ibu rasakan saat ini apa saja ya, Bu ya? Belakangan ini saya sering susah nafas Bu setiap beraktivitas. Hmm, untuk keluarga Ibu, apakah ada riwayat penyakit asma sebelumnya? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Terus untuk anggota keluarga atau Ibu sendiri, apakah ada perokok? Kebetulan suami saya merokok Bu. Oke, baik ya Bu. Mohon maaf untuk sebelumnya, apakah Ibu sedang hamil atau menyusui gitu Bu? Tidak Bu. Oke, terima kasih. Baik Bu, ini saya akan menjelaskan mengenai obat ini. Jadi obat ini namanya itu obat Seretide Discuss. Jadi gunanya untuk meringankan sesak nafas yang Ibu alami. Untuk cara pakainya sendiri, pertama, sebelum menggunakan obat ini, Ibu jangan lupa untuk cuci tangan dahulu ya Bu. Setelah itu, setelah Ibu cuci tangan, tangannya bersih, ini alatnya dipegang. Terus ibu jarinya diletakkan di bagian yang cekung ini, lalu digeser, didorong ke arah kanan sampai terbunyi klik. Nanti setelah alatnya terbuka, dia akan terlihat di bagian hisapannya. Jadi nanti kalau udah bagian hisapannya terlihat, itu ada tuas. Ini ada tuasnya. Tuasnya itu ibu tekan sampai terdengar bunyi klik. Setelah terbuka, ibu hisap obatnya. Tapi sebelum ibu menghisap obatnya ini, ibu keluarkan nafas dulu secara maksimal. Setelah nafasnya dikeluarkan secara maksimal, letakkan bibir ibu di bagian ini Bu, yang ada bagian mulutnya ini, ibu letakkan di situ, lalu ibu hisap secara cepat dan dalam. Setelah ibu hisap secara cepat dan dalam, alatnya ini dilepaskan dari mulut, tahan tahan 5 sampai 10 detik, lalu nafasnya dikeluarkan secara perlahan. Setelah ibu menggunakan alat ini, bagian yang tadi ibu hisap itu dibersihkan menggunakan tisu kering atau kain kering, lalu ditutup kembali alatnya. Nah, setelah ibu menggunakan alat ini, nanti ibu boleh kumur-kumur dengan air bersih. Setelah itu, air bekas kumur-kumurnya ibu buang, jangan ditelan ya Bu. Seperti itu. Apakah ibu sudah paham mengenai cara penggunaan alat ini? Saya bingung Bu karena panjang banget penjelasannya. Baik, Ibu. Jadi ini saya karena penggunaannya cukup rumit, ini saya sertakan brosur. Di brosur ini ada gambarnya, bisa Ibu Iya. lihat. Oke, baik Bu. Oh, jadi di sini sebelum gunain alat saya harus cuci tangan dulu. Terus saya pegang alatnya pakai ibu jari sampai bunyi klik. Terus di bagian tuasnya didorong sampai bunyi klik lagi. Terus ditempelkan ke bibir, dihisap. Sebelum dihisap saya keluarkan nafas dulu secara maksimal. Terus dihisap dengan cepat dan dalam. Kemudian tahan napas sekitar 5 sampai 10 detik. Terus dikeluarkan secara perlahan nafasnya. Dibersihkan alatnya menggunakan tisu atau kain kering, terus ditutup kembali, kumur-kumur menggunakan air bersih, dan kumur-kumurnya dibuang. Begitu ya, Bu?
Benar, Ibu. Sepertinya Ibu sudah cukup mengerti untuk penggunaan alat ini. Kemudian, Bu, sebelumnya, jadi untuk efek sampingnya dari obat ini sendiri itu karena kan tadi dari mulut ya, Bu, jadi dapat menimbulkan jamur. Jadi untuk disarankan, Ibu jangan lupa kumur-kumur setiap menggunakan obat ini. Lalu untuk obat ini jangan digunakan secara bergantian dengan orang lain. Hindari dari jangkauan anak-anak juga, Bu. Terus untuk asma ibu itu semua eh, untuk asmanya sendiri saya harap untuk ibu menghindari eh, pencetus seperti itu Bu, seperti asap rokok atau debu yang berlebihan. Kalau keluar bisa menggunakan masker seperti itu Bu. Kemudian ini Bu, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu bisa menghubungi saya berikut kartu nama saya. Sekian Bu, terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu lekas sembuh ya. Baik, terima kasih Bu Sukar. Ya, sama-sama. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Tadi dari pengumpulan datanya, ada yang terlewat tidak? Tadi ada tripem question. Ya, sudah ditanyakan gejala alergi, riwayat penyakit, ya. Kemudian efek samping juga, ya. Tadi tujuan tripem question apa? Untuk menanyakan apakah dokter sudah menyampaikan informasi mengenai obat tersebut, Bu? Ya, untuk menggali informasi ya, gitu. Untuk mengetahui resep tersebut gitu ya. Tadi resepnya seretin diskus ya. Oke. Mungkin ada masukan Bu dari Ibu? Mangga Bu. Sudah cukup bagus ya, tapi tadi ini nih, ditanyakan nggak apakah Ibu udah pernah, takutnya saya miss, menggunakan obat ini tadi ditanyakan nggak? Sudah, Ibu. Ditanyakan, Bu. Oh, ditanyakan. Terus, jadi nanti harus terucap ya, karena pada KIE itu biasanya tidak ada lembar apa, lembar kerja ya Bu Linda ya, tapi ada juga sih yang pakai lembar kerja. Jadi terucap bahwa karena Ibu belum pernah menggunakan ya, ya maka izinkan saya memberikan konseling bagaimana cara penggunaan obat itu. Itu adalah apa tadi? Pe- apa? Penetapan masalah, ya. Penetapan masalahnya itu apotekernya terucapkan. Kemudian tadi kalau nggak salah pada komunikasi efektif harusnya apa? Selain konfirmasi, harusnya Anda menyerahkan brosur ya? Diserahin nggak tadi brosurnya? Diserahkan, Ibu. Oh, diserahkan. Oh ya, ya itu harusnya. Dan ini saya serahkan brosurnya untuk dibaca Ibu di rumah. Apabila masih kurang paham, silakan menghubungi saya dengan saya sertakan kartu nama, gitu ya. Ya udah sudah bagus. Terus jangan lupa semoga cepat sembuh ya, kata penutupnya. Ya, sudah cukup bagus. Yang lainnya Pak Robi, Oke. jadi saya sudah cukup, Belinda. Baik Bu. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Robi, mangga Pak. Ya, terima kasih Bu Linda, Bu Sri izinnya. Kalau dari saya sih sama mungkinnya dari dengan Bu Sri Bu Linda tadi. Cuman kalau saya sih nangkapnya agak terlalu cepat. Jadi banyak hal yang belum tergali dari informasi pasiennya. Sebenarnya kan bisa dikembangkan ya buat bahan konseling misalkan kayak apa tadi apa treatment kan udah ditanyain ya. Kemudian riwayat pasiennya apakah udah ditanyakan atau belum ya? Sudah, Riwayat Bapak. udah ya, riwayat apa aja yang udah ditanyakan? Untuk riwayatnya, tadi riwayat apakah sebelumnya ada penyakit eh, keturunan asma, terus untuk hamil dan menyusui, kemudian apakah ada keluarga yang merokok atau perokok, seperti itu, Pak. Nah, Sama, udah sama udah riwayat alergi, Pak. riwayat alergi. Terus menggunakan obat lain atau tidak. Oke ya. Obat lain tuh maksudnya termasuk herbal gitu ya. Iya, Pak. Sempat ditanya tadi belum?
Ya, jadi itu tadi ya untuk riwayat itu ada beberapa macamnya kayak riwayat penyakit, riwayat obat, riwayat alergi, riwayat pengobatan juga gitu ya. Nah, terus yang kedua dari cara pakai alatnya, saya sih belum nangkep caranya. Klik-kliknya tuh nggak jelas untuk apa gitu. Apa? Karena jadi apa ya? Jadi sedikit membingungkan kalau buat saya sebagai pasien gitu ya. Bisa dijelaskan ulang nggak sedikit aja yang membedakan tuh apa di sebelah mananya gitu, selain kumur-kumur dan seterusnya. Yang membedakan atau alatnya boleh ditunjukkan di share screen kayak gimana, barangkali ada yang belum tahu. Tadi belum, yang lain kalau apa boleh sambil share screen ya, brosurnya, alatnya, contoh alatnya. Kalau nanti yang pakai nebu, mungkin nebunya gitu. Dikasih tahu temennya, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Kayak gimana sih alatnya? Terus dosis yang digunakan tuh dosis berapa? Nah, itu belum tergali tuh. Alatnya gimana? Bisa dikasih tahu fungsi klik yang pertama untuk apa? Soalnya kalau salah pakai, jadi salah eh, tujuan penggunaan gitu ya. Akhirnya nggak maksimal. Ada yang bisa bantu jelasin? Izin Pak, Ya, untuk alatnya sendiri itu suara klik yang pertama itu untuk membuka mouthpiece dari alatnya Pak. Klik eh, yang kedua itu untuk kemana arahnya? didorong Pak ke arah kanan alatnya. Hmm, ke arah kanan. Terus yang kedua, Terus mouthpiece-nya kebuka, terus setelah itu didorong lagi tuasnya sampai bunyi klik itu supaya obatnya itu berada di mouthpiece-nya. terus Baru alatnya digunain, Pak, dihisap. obatnya dihisap gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus Setelah dihisap, didiamkan dulu, Pak, tahan napas sampai 5 sampai 10 detik. oke, Kemudian baik ya. Ya udah. lepas secara perlahan. Nah, itu aja sih tadi saya belum nangkap yang barusan ya. Satu lagi yang tadi kalau bisa tadi kan serah terima apa namanya? Brosur ya. Jadi kalau bisa pakai alat bantu gambar atau brosurnya ditampilkan aja nggak apa-apa ya. Baik, itu aja sih. Terima kasih Baik, Bu Pak. Linda. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Dari teman-teman yang lain ada tambahan? Ada masukan? Sudah cukup? Baik, kita lanjutkan kalau kelompok 2. Silakan, raise hand. Kelompok 2 siapa? Tidak ada kelompok 2? Lewat? Nah, digituin baru aja raise hand. Taufik sama siapa? Reza, Bu. Reza, Bu. Tidak. Muhammad Reza, Iya, Bu. raise hand atau raise hand. Aduh, sebentar, Bu. Gimana cara reza nih? Wah, kamu masa nggak klik. Nah, oke. Reza Nah, di mana nih, Jak? Di apotek impian saya, Pak. Oh, baik. ya silakan. Semoga mimpinya menjadi. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillah. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apoteker Muhammad Reza Mahendra. Selamat datang di Ya Farma. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau nebus obat, Pak, Oke, baik. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa ya? dengan Bapak Joko. Oke, Bapak Joko. Ini yang mengalami sakit siapa ya, Pak? Istri saya, Pak. Oke, boleh saya lihat dulu resepnya, Pak? Boleh, Pak, nih silakan, Pak. Baik, Bapak. Sebentar saya siapkan dulu obatnya ya, Pak. Baik, Bapak. Baik, ini obatnya sudah saya siapkan tadi. Sebelumnya terkait dengan obat ini kan tadi untuk siapa tadi, Pak? Untuk Ibu Joko. Istri Bapak ya? Ya, istri saya, Pak. Oke, baik. Tadi ketika Bapak ke dokter, apakah ada yang sudah disampaikan oleh dokter? Belum ada sih, Pak. Cuma disuruh nebus obat di apoteknya Bapak.
Terkait dengan cara penggunaan obatnya tadi, apakah juga sudah dijelaskan? Belum ada, Pak. Terkait dengan harapan dari dokternya, apakah juga sudah disampaikan oleh dokternya, Bapak? Belum ada juga kebetulan, Pak. Oke, baik Bapak. Jadi di sini Bapak mendapatkan resep untuk istri Bapak tadi. Kalau boleh tahu tadi nama istrinya siapa ya, Pak? Ibu Joko, Pak. Oh, bukan Ibu Andin ya, Pak? Oh, itu nama aslinya, Pak, Bu Andin. Oh Cuma iya. bilang Ibu Joko gitu, Pak. Oh iya, baik. Untuk umurnya berapa ya, Pak? Umurnya 35 tahun, Pak. Baik, 35 tahun. Nah, jadi di sini tadi dari dokter Ahmad, benar ya, Pak? Dari dokter Ahmad tadi ya, Pak? Ya, benar, Pak. Memberikan resep dulu kolak supo, ada 2 supo, nanti digunakannya 1 kali sehari. Ini tadi penggunaannya, gejala ibunya apa ya, Pak, sehingga dokter memberikan obat ini tadi? Ini, Pak, dia susah buang air besar udah 3 hari, Pak. Oke, baik. Jadi penggunaan supo ini nanti dia akan melancarkan buang air besar, harapannya seperti itu. Juga terkait dengan penggunaan obat ini, apakah sudah pernah menggunakan sebelumnya, Bapak? Belum pernah, Bapak. Ibunya, Belum pernah sama bapaknya sekali. juga belum tahu bagaimana caranya. Iya, belum tahu. Oke, belum pernah sama sekali. Baik, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu terkait dengan penggunaannya, Bapak. Jadi nama obat ini adalah obat Supo, di mana cara penggunaannya yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Ini bisa digunakan oleh ibunya sendiri. Nanti Bapak sampaikan sama itu cuci tangannya terlebih dahulu hingga bersih dengan air dan sabun. Lalu nanti buka semua kemasan aluminium foilnya dengan aluminium foil. Jadi dia tuh ada wadahnya nanti, Pak. Jadi dibuka aja begitu. Nah, sebelum saya tanyakan lebih, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini Bapak rumahnya jauh apa enggak ya, Pak? Kisaran 5 kilo lah, Pak, dari sini. Jarak rumahnya jauh nggak pulangnya nanti? Kisaran 5 kilo. Oke, baik. Nanti ketika sampai di rumah, obatnya dimasukkan dulu. Ya, obatnya dimasukkan dulu ke dalam kulkas karena obatnya mudah cair. Ketika beku nanti baru bisa digunakan. Nah, saya lanjutkan menjelaskan. Nanti ibunya dibaringkan tubuhnya dengan posisi tidur. Nah, tidurnya itu tapi dengan posisi miring begitu, Pak. Agar nanti mudah memasukkan obatnya. Lalu satu kakinya ditekuk salah satunya seperti posisi memeluk bantal guling begitu, Pak. Lalu nanti celupkan obat supo yang sudah dibuka pada bagian ujungnya yang lancip nanti, Pak ya, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam air, di mana harapannya nanti agar bisa mencairkan, melicinkan bagian supo itu, agar nantinya ketika dimasukkan ke dalam anus, kalau bahasa gampangnya itu dubur, kalau nggak paham lagi Bapak pantat gitu Pak, ke dalam lubang pantat begitu, dimasukkan hingga supo itu tadi tidak keluar lagi begitu Pak. Nah, setelah obat masuk, baru nanti kaki ibunya nanti dirapatkan dan dibiarkan posisi dalam keadaan tidur atau telentang selama 5 menit ya Pak, untuk memberikan efek obatnya bekerja seperti itu. Setelah selesai, bersihkan tangan Bapak dan diam tunggu obatnya untuk bereaksi. Biasanya dalam kurun waktu 30 menit nanti obatnya akan memberikan efeknya seperti itu Pak. Apakah Bapak sudah mengerti begitu Pak terkait apa yang saya jelaskan? Kebetulan, Pak, istri saya kan kurang bisa gerak, Pak. Apakah saya yang bisa masukin atau gimana, Pak? Nah, itu kompromi aja Bapak sama istrinya, karena susah gerak tadi bisa Bapak bantu begitu Pak. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Bapak, sebelum saya tanyakan kembali terkait dengan penggunaan obatnya, saya ingin bertanya kembali terkait dengan obat-obatan sebelumnya, apakah sudah pernah menggunakan obat lain sebelum dapat resep ini begitu? Kalau untuk obat sih belum ada, Pak. Tapi di rumah kan ada madu tuh, Pak. Jadi saya yakinnya ini untuk istri saya suruh minum madu gitu. Oh, boleh aja Pak, itu sehat juga kok Pak. Nggak apa-apa, diminum aja madunya. Terkait dengan riwayat alerginya, apakah ada juga Pak? Alergi sih belum tahu, Pak. Belum ada. Oke, nggak ada. Terkait dengan gejala tanda yang dialaminya itu memang susah buang air besar gitu Pak ya. Ya, susah, Pak. Susah. Susah banget, Pak. Apakah gaya hidup Ibu sehari-harinya itu seperti apa begitu Pak, sehingga Oh iya, bisa Pak. Istri saya lagi program ya. diet. Jadi kan
kurang itu makan buah-buahan. Mungkin itu Pak ya. Oh iya benar Pak. Jadi terkait dengan dietnya juga diperhatikan. Bapak sebagai suami juga bisa memberikan informasi-informasi atau mencari informasi terkait dengan diet yang baik yang bagaimana. Juga hendaknya makan makanan yang berserat sehingga nanti terkait dengan BAB-nya bisa lancar kembali begitu ya Pak. Iya Pak. Oke, baik. Ini sudah. Apakah Bapak bisa mengulang terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi, Bapak? Yang saya ingat Pak, tadi penyampaiannya obat ini ketika sampai rumah kasih masuk kulkas dulu. Terus obatnya dikeluarkan dari bungkusnya, terus dicelupkan pada air Pak ya, untuk memudahkan nanti Ya. memasukkan obat ke dalam anusnya gitu Pak. Ya. Nah, yang saya pahami gitu Pak. Tadi terlalu panjang Pak. Oke, baik Bapak. Karena terlalu panjang dan menghindari kelupaan, ini saya ada brosurnya, bisa Bapak baca kembali, dan juga ini ada identitas saya, di dalamnya ada nomor WA saya, barangkali Bapak ingin menanyakan kembali terkait hal-hal yang bersangkutan dengan susah buang air besar, Pak ya. Harapannya nanti setelah mendapatkan kontak saya juga bisa diskusi bagaimana cara yang benar, begitu Pak ya. Ya Pak, baik Oke. Pak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Udah jelas sih Pak. Oke, terakhir saya ingin memberitahukan ini kan ada 2 supo Pak ya. Suponya digunakannya cuma 1 kali sehari. Jadi misalnya besoknya masih BAB-nya kurang lancar bisa digunakan lagi. Akan tetapi supo yang kedua tadi silakan Bapak masukkan ke dalam kulkas yang suhunya itu 2 sampai 8 derajat. Ya kulkas buat bikin es batu lah gitu Pak, bahasa mudahnya gitu. Masukin aja di sana biar keras begitu dia. Nah, setelah itu harapannya setelah Bapak mendapatkan informasi ini, ibunya juga nanti sembuh dan Bapak bisa memberikan informasi yang baik untuk ibunya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini saja, Bapak. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, baik. Mungkin saya persilakan Ibu dulu, Bu. Mangga, Bu. Berikan masukan, Bu. Ini kenapa sih pasiennya Bu. laki-laki? Kok Iya Bu, wanitanya kan jadi ribet. Mana si bapak ini bilang istrinya Bu Joko lagi. tadi saya heran Bu, Tidak baca perasaan resep. Ya, iya harus dia sesuai. sampelnya Berarti bukan ini Joko. bukan resep istri bapak dong. Harusnya gitu. Oh, itu nama asli. Emang ada nama asli, nama KW. Nah, harusnya nggak apa-apa sih, tapi biasanya akan dibuat bahwa kalau yang misalnya ada supo, ovula, karena yang memakainya perempuan, biasanya pasiennya perempuan ya. Ya, nanti untuk lain kali ya, jangan Iya, bisa Bu. laki-laki. Kalau kalau ini kebetulan bapak-bapak ya nanti bentuk empati dari apoteker menanyakan sayang sekali ibunya tidak hadir. Kenapa ya Pak? Ya gitu. Jadi merasakan nanti bisa oh ibunya sedang sakit atau sedang ini. Jadi supaya apa lebih paham karena yang menggunakan ibu. Kan tidak selalu dibantu bapaknya. Emang dibantu bapaknya tadi ya caranya tuh jangan bapak itu kakinya ibu jangan gitu. Nanti tolong sampaikan pada ibu, nanti kaki. Jadi seolah-olah ibunya sendiri gitu ya. Nah, justru itu ditanyakan. Terus tadi kamu tuh ada improvisasi ya. Sedang diet katanya, cuman makan buah. Justru buah-buahan itu nggak jadi. Nah, itu Kalau benar, makan Bu. buah, Kayaknya nggak pernah diet tuh. Ya, Taufik sampai nggak tahu kalau kalau diet kalau nggak makan diet buah. makan buah itu malah lancar, ya. Jadi jadi nggak pernah makan buah, nah itu mungkin biasanya malah sembelit ya. Tapi kalau banyak makan buah aja itu justru lancar ya. Kemudian tadi empatinya ya harus ditanyakan kenapa ibu tidak datang. Kemudian nanti nah kata penutupnya karena bukan yang pasien sendiri itu sampaikan ini tolong sampaikan pada ibunya ya Pak ya. Kalau ibunya gitu bukan. Tadi kan Anda sudah tekankan ini buat ibu ya brosurnya nanti kalau ibunya apa belum paham silakan ibu apa istri bapak mau bisa langsung untuk saya lebih dapat menjelaskan kembali itu saja mungkin ya jadi tadi bodor ya jadi gurau ya bodor-bodoran kalau orang Sunda bilang terus tadi apa Eh, apotekernya bilang apa suka memberi persamaan kata ya ya kalau istilahnya pada pantat beda ya
Iya, Bu. Dubur mah Bahasa dubur ya. bahasa awam, Bu. Takut Iya, nggak paham. orang awam pantat mah pantat, dubur mah beda tuh. Ya, mantan Iya, kan Bu. bokong. Masa ditempelin ke bokong? Ya, Iya. kemudian tadi bagian buat es batu. Nah, nggak terlalu gitu banget sih ya kalau orang tuh ya. Bagian apa? Nanti kan bagian kulkas tuh kan ada bagian freezernya, ada bagian pintunya. Nah, itu apoteker menjelaskannya seperti itu ya. Ya, sudah cukup Bu Linda dari saya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya dari Pak Robi. Mangga Pak Robi. Dari tadi Pak Robi mesem-mesem. Iya, ini aduh jadi Bu Joko. Itu mah iklan itu ya, Bu Joko, inget gak sih zaman dulu? Anak saya demam gitu. eh ya, eh mohon izin Bu Sri, Bu Linda, kalau Mangga, mangga. ya kalau dari saya sih pengamatannya dari tahapan yang Reza sampaikan itu eh sedikit muter-muter aja ya, tidak nggak sistematik gitu ya. Kan udah dibahas di awal tadi materinya, penggalian data dan informasi, tanya tuh sebaik mungkin ya. Dari data yang dari pertanyaan kamu tadi disimpulkan masalahnya, ditetapkan, sebutin apa, baru dijelaskan, diiringi komunikasi dan sikap profesional, gitu aja kan simpel ya. Nah, tapi tadi tuh jelasin, nanya-nanya bentar, basa-basi Joko, terus jelasin cara pakai, baru nanya ke alergi, ada nanya diet. Nah, itu agak pantesan pasnya bilang agak panjang ya, memang tidak sistematik. Jadi ini kesannya kayak kayak main apa ya, kayak biasa biasa aja, tapi sebenarnya ada apa di benak kalian tuh ditanamkan. Ini tuh saya nanya harus sistematik itu. Harus apa ya? Karena kita diajarnya kayak gitu ya, berdasarkan apa? Ada rubriknya. Nanti pas prakteknya pun kalau bisa sih tersusun dengan baiklah tahapan-tahapan tadi. Jadi nanti penguji pun akan enak gitu mengikuti alur dari kandidatnya tuh nanyanya dan sebagainya gitu ya. Kalau sisanya mungkin tadi kalau satu sih yang agak riskan di tempat di keras es batu gitu ya. Itu kan suhunya 2 sampai 8, tidak harus keras batu, nanti kalau kata pengadaan itu minum tablet keluar tablet gitu ya. Nanti masukin supo keluar apa gitu, nanti nggak melunak gitu ya. Suhunya cukup 2 sampai 8 aja gitu. Kalau masih bagus, sebenarnya suhu ruangan juga bisa sih, nggak harus di kulkas ya. Asal nggak jadi rusak aja sediaannya. Itu aja Bu Linda. Terima kasih. Baik, Pak Robi. Terima kasih. Ya. Terus tadi tambahan sedikit, informasinya sudah ditanyakan semua belum ya? Seperti misalnya ada penggunaan obat saat ini, seperti obat herbal. Sudah Enggak tadi, ya? nggak ada Oh, udah katanya. ya? Udah. Reza Sudah, udah tanyain. udah, Bu. Alergi gitu? Alergi sudah tanya juga tadi, nggak ada katanya, Ya. Bu. Oke, berarti kalau di pengumpulan data dan informasinya sudah lengkap ya. Tadi terapi non farmakologinya apa? Makan buah tadi, Bu. Mm-mm. Jadi Kuma hanya nggak sinkron jadinya Iya. alasannya dengan solusinya. Ini info ya apa sih? Apa Bu? Jadi lupa deh, nggak jadi deh Bu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ini kan pasiennya itu berarti sulit buang air besar ya. Diberikan resepnya Duokolak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini bentuk sediaannya supo ya. Kalau misalnya bentuk sediaannya tablet, itu kapan sih diminumnya baiknya? Kalau dilihat dari eh, jam ini ya onset kerja si obatnya ya. Beda bentuk sediaan, beda juga kan. Kalau tadi supo sebaiknya digunakannya kapan? Bisa digunakan kalau sudah dapat sediaannya gitu, Bu. Nggak harus malam Hmm. atau Apa? nggak harus malam atau pagi gitu, Bu. Bisa langsung digunakan ya, Bu. Kalau yang suponya, Bu. Yang suponya. Ya,
Tapi biasanya digunakannya pagi hari ya. Pagi hari kan. Kalau misalnya tablet, Malam hari, Bu. Malam Sebelum hari. tidur. Malam hari, Bu. ya oke. Nah, kemudian mungkin nanti ada kondisi lain yang memang pasiennya itu apa ya sudah kesakitan banget gitu ya, kesakitan banget, tidak bisa buang air besar. Nanti ada obat laksansia juga, dia efeknya lebih cepat sih dibandingkan bisakodil ini gitu. Nanti coba dicari ya. Apa atau ada yang sudah tahu? Aktulak ya, Bu. Apa? Aktulak. Laktulak bukan. Tapi Laksadin. lebih cepat lagi. Laksadin. Pasti ditebak-tebakan ya. Ya, apa? Mikrolak sih, Bu. Ya, berapa lama kerjanya? 15 menit, Bu. Berapa? 15 menit, lebih cepat ya, lebih Ya, cepat karena daripada bentuknya juga beda ya, enema Mikrolak, ya. bentuknya juga beda gitu Iya, enema ya. iklan. Dia ada kondisi seperti itu ya, tapi biasanya sih itu bukan di yang ada resep ya. Kalau kita milih kan, biasanya kasusnya di semua medikasi, saudara harus milih obat ya. Lebih fokusnya tuh kalau lagi konseling tuh bisa lihat resepnya kan, resepnya apa itu jadi masalahnya ya. Oke, cukup untuk kelompok 2. Selanjutnya silahkan kelompok 3. Kelompok 3? Nggak ada? Lewat? Nah, digituin baru ada. Vika sama siapa? Sama Kak Richard, Bu. Oke, siapa yang jadi apoteker, siapa yang jadi pasiennya? Saya pasien, Bu. Oke, silahkan dimulai. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Richard Fajar Wijayanto selaku apoteker di sini. Boleh saya apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Pak, saya tadi dari dokter, saya dikasih resep, disuruh tebus resep, Pak. Ini resepnya, Pak. Baik, bisa saya lihat dulu ya, Bu. Iya. Apakah benar saya sedang bicara dengan Ibu Nisa, Bu? Iya, Ibu Nisa. Baik, Bu. Saya mau izin dulu untuk disiapkan obatnya ya, Bu. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu sudah mau menunggu. Sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan obat ini, Bu? Belum pernah sih, Pak. Ini baru pertama kali. Oh iya, Bu. Apakah sudah dijelaskan sama dokternya sebelumnya bagaimana cara pakai obatnya, Bu? Belum, Pak. Nggak ada. Dokter cuma nyuruh nebus aja. Ya, apakah sudah dijelaskan juga, Bu, tentang obatnya, bagaimana nanti efeknya setelah dikonsumsi, Bu? Nggak ada, Pak. Ya, Bu. Jadi, izin ya, Bu, untuk sedikit minta informasi dulu sebelum saya jelaskan cara penggunaan obatnya, Bu. Ya, Apakah Ibu sedang dalam pengobatan lain begitu, Bu? Atau nggak sedang ada. konsumsi obat lain? Oh, enggak ada ya, Bu? Nggak ada. Baik, Bu. Apakah Ibu punya riwayat alergi, Bu, sama obat-obatan sebelumnya? Kalau obat nggak ada sih, Pak. Cuman saya alergi protein hewani berlebih kayak susu, keju. Oh, ya, baik, Bu. Apakah Ibu sedang menyusui sekarang, Bu? Enggak. Enggak. Anak saya udah besar. Oh, iya, Bu. Baik. Baik, jadi ini saya jelaskan cara pakai obatnya ya, Bu. Jadi obatnya itu ada 21 tablet, Bu. Ini untuk cara penggunaannya, Ibu nanti minum sehabis makan di waktu yang sama mungkin setiap harinya, Bu. Untuk 1 tablet 1 hari, Bu. Dan untuk
Jangka penggunaannya, Ibu mungkin nanti akan pakai selama 21 hari sesuai dengan jumlah tabletnya. Kemudian ditambah dengan 7 hari istirahat, Bu. Setelah itu setelah itu dilanjutkan lagi dengan strip baru. Untuk efek sampingnya mungkin nanti Ibu akan mengalami pusing, mual mungkin, tapi jangan khawatir, Bu, karena itu efeknya hanya sementara, Bu. Dan untuk sementara juga, Bu, selama penggunaan obat, kalau boleh nanti disampaikan lagi misalnya Ibu ada pengobatan, misalnya Ibu jatuh sakit dan butuh pengobatan dengan antibiotik, misalnya amoxicillin gitu, Bu. Untuk mungkin disarankan lagi untuk yang lain, Bu, karena misal untuk obat ini dia sedikit nggak bagus jika disamakan dengan obat seperti itu, Bu, karena mungkin dia nanti akan mengurangi efek farmakologinya, Bu. Jadi nanti yang malah ibunya jadi hamil, bukan. Rencananya nunda kehamilan malah hamil, ya kan, Bu? Iya, Pak. Ya. Jadi apa penjelasan saya sudah jelas, Bu? Iya, udah, Pak. Eh, Kebetulan, Bu, ini juga ada brosur sama pamfletnya. Nanti Ibu bisa baca kalau mungkin nanti Ibu lupa gimana cara pakainya, Bu. Sekalian juga ini ada kartu nama saya, Bu. Nanti Ibu bisa hubungi saja kalau misalnya Ibu punya masalah selama penggunaan obat, Bu. Eh, Baik, apa sudah jelas, Bu? Apa yang saya jelaskan? Iya, udah, Pak. Nah, untuk konfirmasi aja ini, Bu. Apakah Ya, Ibu bisa mengulangi apa yang sudah saya jelaskan, Bu? iya boleh. Jadi obatnya saya minum 1 kali 1 ya, Pak. Setiap hari 1 ya, Pak. 1 Ya, pil benar. di Ya, jam benar. yang sama. Ya, benar, Pak. Sesudah makan ya, Pak. Ya, benar, Bu. Pak, kalau misalnya saya lupa minum obatnya, Pak. Soalnya saya orangnya pelupa. Oh, begitu, Bu. Jadi Ibu nanti misalnya kalau lupa, Bu, ini obatnya bisa dilanjutkan ke hari yang selanjutnya, Bu. Jadi untuk di hari yang selanjutnya ketika Ibu ingat, Ibu bisa gandakan dosisnya, misalnya minum 2 tablet langsung, Bu. Itu, Bu. Gitu. Ini saya minumnya mulai dari kapan, Pak? Oh, jadi untuk minumnya sendiri ini sudah bisa dimulai dari sejak hari pertama Ibu haid, Bu. Hari pertama haid ya? Ibu. Oke. Baik, apa ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Eh, enggak sih, Pak. Nanti kalau misalnya saya lupa atau masih kurang jelas untuk brosurnya, Pak, nanti saya bisa hubungin Bapak berarti ya, boleh ya? Silakan, Bu, silakan. Oke, makasih, Pak. Bayar Ya. gimana, Pak? Untuk pembayarannya ya 50.000 nanti dibayar di kasir aja, Bu. Ah, iya. Terima kasih, Bu. Terima Makasih kasih ya, juga atas Pak. minumnya, Pak. Bu. Untuk obatnya jangan lupa diminum dengan rutin ya, Bu. Iya, Pak. Itu saja. Udah. Penutupannya kok kayak ngegantung. Bu tadi agak jauh dari mic. Oh gitu. Ya udah, semoga lekas. Apa tadi? Tadi semoga lekas sehat Bukan. gitu ya? Untuk obatnya mohon rutin diminum, Bu, karena ya nggak sakit juga sih, Bu. Makanya nggak bisa dibilang. Ini kan bukan obat. Jadi pabelit ya. Ibu, mangga Bu, dari Ibu dulu. Ya, sedikit ya. Terima kasih, Bu Linda. Kalau ini obat apa sih? Tadi siapa namanya? Apotekernya? Oh iya, obat Diane, Bu, obat kontrasepsi. Richard, Richard ya. Iya, Bu. Jadi nanti sebetulnya kalau tahu nih ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 kan tahu tugasnya tentang kontrasepsi. Sebaiknya kamu ini apa? Print aja apa daminya. Jadi enak ngejelasinnya gitu. Sambil nunjuk pakai ballpoint gitu ya. Ada sih tadi, Bu, Saya, obat gini untuk nggak apa-apa. Kayak saya nih, saya punya. Kelihatan? enggak, Bu. Itu juga tadi Enggak. enggak Saya kelihatan. bisa nggak kelihatan yang di saya? Enggak juga, Bu. Enggak kelihatan juga. Ketutupan sama background Ibu. Iya, background, Bu. Ya. Oh, ketutupan background ya. Ya. Jadi daminya tuh dijelasin. Jadi enak nunjuknya gitu ya, nunjuknya ya. Tadi pertama Richard bilangnya sih 7 hari istirahat ya, padahal bukan istirahat Nah, ya, Ti, ya.
21 hari dulu Bu dipakai baru 7 Tapi itu 7 hari istirahat, apa maksudnya? Bingung loh pasien. Harusnya kan tadi dimulai yang 7 itu kan placebo ya, tidak ada isinya kan. Oh Tapi iya Bu. kita kan nggak mungkin menjelaskan itu placebo. Makanya sebetulnya yang biasanya kan ada dua sisi ya, bukan kartu, Pil apa KB. obat KB itu di depannya itu ini belakangnya itu arah panah kapan dia mulai ini ya kan? Nah, Iya Bu. harusnya Ibu bisa lihat di baliknya itu ada arah panah kapan Ibu mulai minum obat. Pertama pada saat apa hari pertama dia menstruasi kan tadi sudah jelas ya. Kemudian kalau bisa diminum eh, tiap malam atau pokoknya di jam yang sama. Terus tadi kan sudah disampaikan ya. Kalau lupa gimana? Tadi baru dijelaskan lupanya sekali tuh ya. Iya Bu. Kalau terlewat satu tablet gimana? Dilanjutkan dengan yang seterusnya Bu. Segera minum tablet yang terlewat. Kalau terlewat 2 tablet gimana? 2 hari Bu, kalau yang saya tahu Bu. Oh, jadi gimana? 2 2 maksudnya tablet terlewat. ya, 2 Kemudian jika lupa misalnya hari Senin, Selasa, terus hari Rabunya minum 2 tablet, kemudian di hari Kamisnya minum 2 tablet lagi Bu. nanti dilihat lagi ya. Ayo Bu. Dilihat lagi ya. Iya, Jadi benar. jangan. Nah, kalau lewat 3 tablet itu bahaya. Itu harus sambil menggunakan alat kontrasepsi lain ya. Nanti dibaca lagi. Jadi kalau untuk pil KB itu kan pertanyaan pertama tadi ya harus Ibu mendapat ini resep dari dokter ini adalah pil kontrasepsi. Apakah memang Ibu mempunyai rencana untuk menunda kehamilan? Ya. Nah, karena dia ingin merencanakan menunda kehamilan, tentu saja harus berhasil kan? Jadi apotekernya itu harus menjelaskan sedetail mungkin, jangan sampai dia yang tadi kamu jangan-jangan ibu nggak pengen hamil malah jadi hamil, gitu kan? Tadi kamu Betul kasih Bu. komentar gitu ya. Betul Bu. Jadi gagal ya, makanya kalau lewat meskipun si pasien tidak bertanya kalau tadi kan pasien nanya cuma 1 kali, tapi apoteker wajib menyampaikan kalau lewat berapa kali. Nah, itu bahaya karena bisa gagal kontrasepsinya ya. Kemudian tadi ini kan apa? Dimulai dari apa lagi tadi ya? Hari pertama haid Bu. Tadi apa lagi tuh ya? Pasien nanya apa lagi tuh? Apa lagi tadi ya? Apa tadi? Dia nanya apa lagi ya? Saya kok lupa. Kamu nanya apa lagi sih tadi selain itu? Nggak nanya. Misalnya saya menstruasinya sudah lewat gitu nggak nanya? Enggak sempat nanya. Nah, itu harus ditanyakan. Ini kan kebetulan dimulai pada biasanya ada hari-harinya ya, dimulai pada pertama kali haid. Berarti nanti kan udah lewat berarti dia mulai yang keberapa. Nah, itu apoteker harus tahu makanya dibaca lebih detail ya brosurnya ya. Nah, nanti disampaikan juga ini brosurnya silakan Ibu baca. Kalau tidak masih kurang paham bisa menghubungi saya sebagai apoteker ya. Nah, nanti dilanjutkan oleh Bu Linda kalau pasiennya mengidap penyakit lain ya, Bu Linda ya. Mangga Bu Linda. Baik, Linda. terima kasih Bu. Ya, baik ya. Ini tadi pasiennya dapat resepnya pil KB ya. Informasi yang harus saudara dapatkan itu adalah penekanannya gitu ya. Penekanannya di apakah ibu sedang menggunakan obat lain saat ini gitu. Nah, itu jangan lupa untuk ditanyakan. Karena terkadang kalau misalnya di ujian OSCE informasi itu tidak ada di soal ya. Jadi ketika saudara lupa menanyakan hal itu, maka nanti penyelesaian masalahnya tuh akan salah gitu. Ya, tadi temannya sudah menyinggung ya, Richard ya sudah menyinggung kalau misalnya pakai antibiotik amoksisilin gitu ya. Nah, misal pasiennya itu ternyata gitu ya sedang pengobatan TB.
Ya, jadi ketika saudara tanyakan, Ibu, apakah ada obat yang sedang dikonsumsi saat ini gitu ya, atau sedang digunakan saat ini? Nah, ibunya jawab ada gitu, ada. Saya sedang pengobatan TB. Misalnya ibunya malah bawa contoh obatnya gitu ya, saya sedang menggunakan obat ini gitu. Ya. Kemudian, apakah saudara tetap memberikan pil KB tersebut? Sepertinya tidak sih Bu, karena tidak bisa Ya. efektif. Jadi Richard akan menolak resep itu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, gimana cara menolaknya? Kalau memang harus solusinya adalah sebaiknya pil KB ini tidak diberikan, gitu kan? Karena kalau kita lihat bahwa pil KB ini dia punya interaksi dengan Antibiotik. obat TB, ya salah satunya rifampicin, gitu kan? Ternyata kan efek dari pil KB-nya akan berkurang, gitu ya, sehingga sebenarnya ada solusi lain, tidak menggunakan pil KB atau yang berkaitan dengan hormonal gitu, ya. Bisa dengan cara yang lain. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pasiennya? Coba jelasin, Richard. Mungkin dengan mohon maaf dulu Bu, tapi kalau misalnya saya mau mengganti obatnya ke obat obat KB yang non hormonal gitu Bu, bukannya harus ke dokter dulu Bu atau enggak? Nggak boleh. Bisa. Enggak boleh Bu. Harus ke dokter dulu dong. Iya Bu. Disarankan ke dokter. Tapi gimana cara komunikasi? Oh, jadi mohon maaf nih Bu, karena kebetulan obat yang Ibu yang ada di resep Ibu mungkin punya pengaruh dengan pengobatan TB Ibu. Jadi saya sarankan Ibu mungkin konsultasi kembali ke dokter mengenai obat yang akan digunakan lah Ibu. Mungkin untuk dengan mengganti obatnya ke obat hormonal yang lain. Seperti itu. Obat hormonal kan nggak boleh hormonal Oh iya, apapun. non hormonal Bu. Obat hormonal yang lain, kumaha? Non hormonal maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi disarankan untuk konsultasi kembali ke dokter gitu, ya. Tapi yang mungkin gimana ya, harus segera gitu. Kalau misalnya lama-lama ke dokternya, gimana gitu ya? Buru hamil. Buru hamil ya. Ya, sebagai apoteker bisa menyarankan, tapi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter, ya. Gitu ya. Baik, cukup mungkin dari saya. Dilanjutkan Pak Robi. Enggak, Pak Robi. Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Linda. Teman-teman yang lain, kebetulan ini Richard ya, jadi apoteker yang akan konsul ke Ibu siapa pasiennya tadi? Ibu Nisa, Pak. Ibu Nisa, ya baik. Halo Richard. Chad, saya juga hari ini mungkin tidak optimal gitu ya penampilannya. Tapi Reza bisa jadi prototipe buat yang lain. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi kan di situ tuh di apa ya, ada profil apa sih, eh, apa saya lupa, apa pengendal apa untuk sikap dan perilaku profesional itu salah satunya kerapihan. Nah, jadi kalau kita mau konsul tuh, ini kira-kira orang ngomongnya percaya apa enggak gitu ya. Nah, itu harus ditanamin dulu sebelum masuk materi. eh ini sekalian nggak apa-apa ya, sekalian sharing gitu. Jadi karena mungkin lawan bicara kita atau pasien kita atau bahkan nakes yang lain, ketika kita bicara tuh ya sebaiknya dipercaya gitu. Salah satunya dengan penampilan. Nah, sebaiknya nanti teman-teman yang lain juga mungkin hari ini Reza kayaknya lebih baik dirinya dari yang lain. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti karena sebagai tenaga profesional itu ya dituntut kayak gitu ya. Mau gak mau gitu ya, harus rapi, harus bersih. Selain dari etika yang lainnya. Itu satu. Yang kedua,
mengenai penjelasannya itu tadi kayaknya nyomot dari Halodoc ya, itu istirahat 7 hari itu atau dari mana ya? Hasil diskusi sih tadi, Pak. Iya, Ada aneh kok ada istirahat, makanya saya ya catat. hasil diskusinya dari mana? Rujukannya apa? Selama Oh, 1 jam kelompok 3 apa hmm, yang jadi pustaka atau acuan? nggak Apa? nggak spesifik sih, Pak. Cuman Ya harus kelompok spesifik dong, kan mau konsul tuh mau baca buku kan sejam tuh lama ya. iya, Kemana Pak. bacanya? Kemana rujukannya? Kemana? Ah, berarti ini Hmm. nggak bisa dipertanggungjawabkan kalimatnya. Makanya muncul istirahat 7 hari itu. Jadi hati-hati kalau kita bicara itu harus berbasis bukti. Ada EBM, Evidence Based Medicine namanya. Nah, jadi ada pustakanya, Dok, maaf, atau Ibu, dari pustaka yang saya baca gitu, begitu-begitu. Jadi gitu ya, jelas. Makanya muncul kalimat tadi itu pustakanya dari mana ya. Apalagi kalau kita udah diskusi sama profesional, dokter spesialis itu bukan mau debat, tapi kita ngasih saran kan, boleh kan. Nah, kasih tahu, dok, mohon maaf, saya baca pustaka ini, berdasarkan saya baca kayak gini. Tadi Bu Linda ada obat TB, nah itu terjadi interaksi obat, dok, maaf, dari interaksi apa obat berdasarkan pasien yang menggunakan obat TB, misalkan terjadi interaksi sebaiknya, misal diganti, jangan sama hormonal yang lain, tapi dengan alat kontrasepsi yang lain. Kan banyak ya. Ada apa aja contohnya? Alat kontrasepsi yang lain contohnya apa? Yang Kondom, lain, hmm, Iya, apa? Pak. Nah, banyak ya. IUD, apa tadi, Cat? kondom, Pak. Itu apa lagi? Apa lagi? Nah, itulah ya, nanti sekalian baca-baca ya. Jadi gitu sih. Yang pertama, mau nggak mau tuh, kami dari pas lagi S1 tuh udah ya di inilah. Apalagi pas profesi gitu ya, harus ya gitu deh, menyesuaikan mau nggak mau. Karena pas nanti bekerja, ya kayak gitu. Ya, yang kedua tadi mengenai pustaka, kalau bisa di dikasih tahu aja Pak ini dari misalkan dari pedoman apa gitu atau dari buku mana atau dari brosur Pak gitu ya. Terus yang ketiga tadi saya tuh kedengernya pamflet ya. Itu bukan pamflet, Cat. Pamflet itu kegedean, Oh iya, leaflet. Pak. Leaflet, leaflet. Nah, kalau Itu pamflet itu kertas. gede, nggak mungkin dikasih ke pasien pas konseling. Leaflet, brosur atau leaflet. Ya brosur itu kan yang selembar, leaflet itu yang lipat-lipat. Kalau pamflet, apa pamflet? Selebaran ya, tapi terlalu besar. Leaflet mungkin ya yang maksud sama Richard. Iya, Pak. Nah, ya, sama yang lain juga nanti sama. Tolong apa tahapan untuk konsultasinya, apa tahapan untuk konselingnya bisa tersusun dengan baik, lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Robi. Baik, sudah selesai ya untuk kelompok 3. Tadi kayaknya belum beri aplaus ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Yeay. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 silakan. Raisen, siapa? Kelompok 4. Nggak ada? Udah selesai berarti praktik FGD-nya? Kalau nggak ada. Oh bener loh, nggak ada kelompok 4? Nggak ada yang raisen? Ada, Bu. Oh ada, ya. Eka sama siapa Eka? Sama saya, Bu. Saha saya teh. Nah, mana? Ya, oke. Silakan dimulai. Selamat sore, selamat datang di Apotek Unjani Farma. Di sini dengan saya Apoteker Eka. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Oh, ini teh mau nebus resep. Oh ya, sebentar ya, Mas. Saya ambilkan dulu obatnya. Baik, Mas. Terima kasih sudah menunggu. Sebelumnya di sini saya mau bertanya, siapa yang sakit ya, Mas ya?
Kebetulan kakak saya teh sakit. Oh ya, boleh saya konfirmasi ulang atas nama Ibu Rati dengan usia 48 tahun? Iya teh kakak saya. Oke, baik, Mas. Selanjutnya saya mau nanya nih, pada saat konsultasi di dokter, Mas sama kakaknya itu dikasih tahu tidak cara pemakaian obat ini? Kebetulan kita tadi dari dokter nggak dikasih tahu teh, langsung dikasih resep aja. Oh iya, terus dikasih tahu tidak harapan setelah pemakaian obat ini, atau mungkin cara penggunaan dari obat ini, Mas, dikasih tahu tidak dari dokternya? Nggak juga teh. Baik, saya mau tanya lagi, Mas, untuk Mbaknya, kakaknya itu ada pengobatan yang dijalani belakangan ini? Nggak ada teh, paling sakit kepala doang, diminum Hmm, PCT aja. oh iya, terus ada alergi tidak untuk Mbaknya? Paling kucing aja teh, alergi bulu kucing. Iya, alergi bulu kucing. Terus gejalanya ada tidak? Seperti sesak nafas, seperti itu ada tidak, Mas? Iya teh ada, makanya itu saya ke dokter teh. Terus ada pakai obat-obatan herbal tidak sebelumnya? Nggak ada sih teh. Iya, baik. Terus kalau boleh tahu nih, Mbaknya merokok? Nggak sih, cuma kebetulan orang di rumah juga ada yang rokok. Jadi sering terpapar asap rokok ya, Mas ya. Terus saya mau nanya lagi, Mas. Dari kakaknya sendiri, apakah sedang hamil? Enggak. Baik, karena di sini itu belum pernah menggunakan sama sekali ya obat ini ya, Mas ya. Jadi saya sampaikan dulu cara penggunaannya. Gambarnya sudah terlihat, Mas? Belum. Sebentar ya. Sudah terlihat? Oh iya udah. Jaringan. Anggap aja udah. Sudah di sini? Oh iya, udah. Mas di sini Yang ditayangkan itu alat ya. Sebetulnya kan dia dapat resep Ventolin Nebul. Jadi harus Ventolin Nebul yang diberikan contoh kan ada tuh. Yang Anda tayangkan itu alat nebulnya. Oh ya Kan Bu, bukan untuk alat gambar. nebul. Oh ya, untuk Ventolinnya di sini tadi belum ada gambarnya. Mas di sini saya karena tidak ada contoh obatnya di sini, saya jelaskan aja ya, Mas. Untuk Ventolinnya di sini ada 2 dosis. Nggak boleh bilang gitu ya. Tekan berarti nggak ada obatnya di apotek. Cari dulu. Bantu sama kita yang lain. Nggak boleh begitu. Maaf. Ini kan banyak orangnya. Kan Maaf disiapkan Mas, dulu sebentar saya obatnya ambil. apa gitu. Ya maaf Mas, sebentar saya ambilkan dulu obatnya ya. Ya. Mas di sini di apotik ada dua dosis. Yang pertama itu dosis 2,5 mili sama yang satunya lagi nih ada dosis 5 mili. Nah di sini kan di resepnya itu kan tidak ada disertakan berapa dosisnya. Jadi di sini saya langsung saja menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya ya Mas ya. Jadi untuk penggunaan obatnya di sini itu yang pertama Masnya itu cuci tangan dulu. Terus pastikan peralatan yang digunakan itu sudah bersih atau belum. Terus posisi nebulizernya itu harus berada di tempat yang datar, Mas. Terus setelahnya nanti ada cangkir. Itu bisa masukkan langsung obat ke dalam wadahnya. Setelah dimasukkan obat di dalam wadahnya, terus sambungkan cangkir ke nebulizer, terus pasangkan masker kepada Mbaknya.
lalu nyalakan mesinnya. Pada saat dinyalakan bisa menunggu sampai obatnya habis atau selama 15 sampai 20 menit. Oh iya teh. Terus untuk cara penyimpanan obatnya di sini simpan di tempat yang kering. Nah, terus untuk terapi non farmakologinya mungkin karena ini karena mbaknya sakit asma, jadi bisa menghindar dulu dari paparan asap rokok sama tidak keluar malam, ya Mas ya. Oh iya. Masnya sudah paham? Kebetulan saya belum punya alatnya teh. Di sini jual nggak? Kalau untuk alatnya di sini mungkin kalau untuk alatnya di sini tidak ada, Mas. Oh iya, nanti saya Nanti cari bisa lagi. ya. Di sini ada brosurnya, saya kasih brosur. Masnya paham, bisa jelaskan ulang? Tadi seingat saya tuh cuma di ini sama tabungnya itu ya, terus masukin obatnya. Terus apa tadi Iya. lagi teh? Saya lupa. Jadi setelah dimasukkan obat Ventolin ya, terus pasangkan masker ke mbaknya. Habis itu hubungkan selang ke alat nebulizernya, terus dinyalakan, terus ditunggu selama 15 sampai 20 menit atau obatnya habis. Oh ya. Mas kalau misalnya kurang paham bisa lihat brosurnya. Terus kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa langsung hubungi saya Mas ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Iya, makasih teh. Ya, udah selesai. Ya, soal ini pernah keluar di OSCE Nasional semester lalu, ya. Dan para mahasiswa kesulitan menjawabnya, menjelaskan cara penggunaan nebulizer, ya. Jadi saya harapkan semuanya selain yang lainnya juga gitu ya, selain Eka, Galang gitu ya, semua juga mempelajari cara penggunaan alat nebulizer gitu. Jadi gimana cara memasukkan ventolinnya gitu ya. Tadi harus jelas sih ya. Jadi kasusnya kalau di OSCE Nasional kemarin itu pasiennya sudah pernah menggunakan obat tersebut gitu ya. Sudah pernah menggunakan obat tersebut, kemudian apoteker itu harus tetap memastikan bahwa pasiennya itu benar menggunakan alatnya gitu ya. Jadi mau apoteker itu ya harus menjelaskan lagi dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi itu semuanya saya sarankan semuanya membaca atau melihat YouTube lah gitu ya atau brosur gitu kan. Nebu banyak ya, ada yang Omron gitu ya. Silahkan dicari cara penggunaannya gitu ya. Oke, tadi agak ngejawabnya agak ragu ya, Eka. Mungkin tadi nggak ada di skripnya ya, Galang ya, nanyanya ya. Jadi tadi Eka ragu untuk menjawab gitu ya. Baik, untuk masukannya silahkan Bu, dari Ibu, mangga Bu. Ya, jadi gini tadi Eka. Jadi yang makanya tadi Ibu koreksi, Eka tuh seharusnya tidak mencontohkan apa namanya alatnya, tapi justru obatnya. Obatnya dalam bentuk gimana? Kan ada macam-macam ya. Ada juga yang harus dilarutkan dalam NaCl ya Bu Linda ya. Ada juga yang sudah dalam bentuk seperti ampul gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama seharusnya Eka tanya, di rumah Bapak sudah punya alatnya ya? Harusnya gitu. Apakah udah pernah menggunakan kan udah pernah menggunakan alat? Pasti kalau dikasih Ventolin Nebu berarti kan itu untuk obatnya kan? Berarti di rumah dia udah punya alat Nebu gitu. Ya, tadi yang akan disampaikan Eka kan alatnya ya. Harusnya obatnya nih Bapak dapat obat ini, terus nggak usah bilang di sini tuh ada 2 kemasan, ada 2,5, ada 5 gitu ya. Jadi nanti pasiennya malah boleh nggak saya ambil yang 5 gitu. Jadi sudah terbiasa kalau kita untuk apoteker kalau tanpa dinyatakan dosis kita ambil dosis yang terendah. Ya, jadi 2,5 nih ya yang dipakainya. Kemudian tadi juga kalau nggak salah di awal Ibu udah bilang ya, nggak usah bilang, nah terapi non farmakologinya ya Pak, nggak usah begitu.
selain menggunakan obat ini, hindari apa? Rokok, terus apa gitu. Tidak perlu disampaikan terapi non farmakologinya ya. Dia kan nggak ngerti apa itu farmakologinya atau non farmakologinya. Malah sebaiknya Eka, siapa tadi? Siapa namanya tadi apotekernya? Lupa. Siapa? Tadi Bu. apotekernya? Eka Bu, Hah? Eka. Eka bener ya? Eka ya? Ya. Jadi isinya itu kan salbutamol kan? Bapak ini salbutamol, ini untuk melegakan pernafasan dan menggunakan nebulizer itu biasanya slemnya tuh supaya encer gitu kan. Nah, jangan lupa dosisnya harus tepat ya. Kalau sudah kan ada yang alat yang nanti ya seperti Bu Linda katakan harus paham apakah harus diencerkan dulu atau tidak. Yang dibeli ini kayaknya udah nggak perlu diencerkan ya, supaya kan harus benar-benar masuk ke ke alat nebunya tuh penuh gitu, baru bisa dioperasikan ya. Itu yang harus dipelajari sama Eka sebagai apoteker ya. Kemudian kan itu seharusnya ditanya juga, itu kan 2 kali 1 jika sesak ya, ya kan? Benar nggak resepnya? Iya, Bu. Nah, disampaikan Bapak bisa 2 kali kalau sesak saja. Jadi kalau tidak sesak ya tidak perlu sampai 2 kali gitu ya. Kan dikasihnya 6 ya, dikasih 6 kan. 6, ada yang bentuknya seperti ampul kalau nggak salah ya. Nah, itu disampaikannya itu. Jadi yang tadi dikatakan Bu Linda memastikan apakah karena kebetulan ini yang datang bukan pasiennya kan? Ya, jadi tolong diingatkan kepada kakaknya supaya apa dosisnya tepat gitu maksudnya kan ya. Menggunakan nebu itu dengan tepat, caranya benar ya supaya terapinya tercapai dengan betul ya, juga dosisnya tercapai. Ya, gitu tadi ya yang harus dicermati ya, karena ini memang baru nih, makin ke sini agak sulit-sulit sedikit lah ya. Kalau yang lain kan ada satu lagi apa ya Bu Linda yang harus di ini ya, dulu pernah keluar obat untuk sitotoksik ya, dulu pernah keluar juga untuk OSCE, itu agak sulit juga ya, itu banyak yang nggak bisa jawab untuk ujian nasional ya. Ya, dari saya sudah cukup Bu Linda. Baik, Silakan terima Pak kasih Robi. Bu. Selanjutnya dari Pak Robi, mangga Pak. Baik, terima kasih Bu Linda. Izin Bu Sri, Bu Linda, kalau untuk dosisnya, setahu saya itu cuma 2,5, nggak ada 5. Mana yang 5 ada gitu? Ya, biasanya 2,5 benar. Iya, iya Bang, benar. Saya lihat juga Nggak, 2,5. ya jadi Salbutamol. salbutamol kalau nggak salah. Jadi kan itu buat apa sih? Jadi yang harus perhatikan tuh kalau 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 setahu saya ya, jadi yang tadi kata Bu Sri betul ya, alatnya punya enggak gitu. Kalau nggak punya berarti kan wajib dinebu di vaskesnya, di rumah sakitnya, di kliniknya. Kalau di apotek kayaknya jarang ya dinebu tindakan di sana. Terus kalaupun punya alatnya, alat kan banyak ya. Ada yang uh, kalau sekarang tuh ada yang portable malah. Coba cek di Shopee deh ya. Nah, itu tuh ada yang harus dilarut, ada yang boleh penambahan NaCl tuh boleh ditambahin, boleh enggak. Kalau penambahan NaCl berarti nanti durasinya nambah. Misalkan Ya. tadinya kan cuman dikit tuh si dosisnya volumenya, nah, tambah NaCl kan jadi lebih encer. Tapi nanti durasinya makin lama. Jadi kalau misalkan sesaknya agak kewalahan dengan durasi yang terlalu pendek dan obat yang sekaligus tadi bisa diperpanjang sama tanpa namanya saya lebih encer. Misalkan pasien istirahat dulu nih, nanti pakai lagi. Karena kan coba deh kalian perhatiin, bayangin uap kalian tuh kan ada yang tadi pakai masker ya disarankannya atau enggak? Pakai apa tadi? Disarankannya sama apotekernya pakai apa? Pakai masker atau masker nebu atau enggak? Atau langsung diuap gitu aja? Tadi disarankannya gimana? Pakai masker. Nah, pakai masker. Apa alasannya pakai masker? Boleh Untuk nggak? yang Hmm? untuk yang pengguna nebulizer, Pak. Mm-mm.
eh, Iya, untuk pengguna nebulizer itu pakai masker. pakai masker. Boleh nggak diuap langsung tanpa maskernya? Kalau boleh Pak, karena kan biasanya alat nebulizernya itu kan sudah tidak perlu diatur, tidak perlu diatur Jadi kekuatannya, jadi langsung aja. Kalau pakai masker itu karena takutnya kalau misalnya dia kencang itu apa namanya terlalu kuat gitu Pak uapannya. ya, jadi bayangin ini ada uap yang terus-terusan ke muka kita, lama-lama basah mukanya. Jadi kalau ke Korea pakai masker itu tadi jadi mama kurang nyaman. Jadi lebih enak sebenarnya yang langsung aja. Ya baik anak maupun dewasa tuh bisa sebenarnya. Nah kemudian kalau misalkan apa namanya si penggunaan dosisnya tadi kan 2 kali sehari jika sesak gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata pasiennya lebih, boleh nggak? Boleh nggak lebih misalkan kan jika sesak tuh berapa maksimalnya sehari gitu. Nah itu tolong disampaikan ke pasiennya. Ya misalkan ternyata kurang nih dosisnya itu boleh sampai 4 kali sehari ya meskipun di resepnya dokternya menyarankan 2 kali sehari tapi maksimumnya tuh bisa sampai 4 kali sehari ya. Nah kemudian satu lagi tadi mengenai apa ya alat nebu tadi kalau bisa ya ditampilkan alatnya karena setiap alat tuh tadi agak sedikit lupa kalau saya perhatiin tuh pasang masker masukin dosisnya masukin obatnya ke alatnya tadi kayaknya lupa deh saya belum dengar ya. Sudah tersampaikan belum tadi? Memasukkan alat Ventolin obat dosis ini ke alatnya gitu. Sudah Pak, jadi masukkan obat ke dalam wadah, habis itu hubungkan selang, terus gunakan baru nyalakan. Nyalakan ya. Ya. Berapa lama? Tadi kan dari revisi dari Bapak kan ada yang dilarutkan menggunakan NaCl sama ada yang tidak. Kalau misalnya yang tidak dilarutkan dengan NaCl itu biasanya intinya itu obat sampai habis di dalam wadah itu kan Pak. Kalau misalnya biasanya kalau tidak dilarutkan dengan NaCl itu 15 sampai 20 menit. Tapi kalau misalnya dilarutkan dengan NaCl otomatis lebih lama bisa sampai 25 sampai 30 Pak kalau nggak salah. Ya baik ya. Intinya sih sampai obatnya habis ya. Boleh nggak istirahat pasiennya? Ngambil napas dulu karena kan ini uap nih ke muka kita air tuh nanti basah mukanya ya. Boleh nggak istirahat? Boleh. Boleh ya. Nah, kalau pakai tadi kan pakai masker, disarankannya lewat apa menghirupnya? Lewat hidung atau mulut atau lewat apa? Dibilang nggak tadi kan pakai masker ya si pasiennya. Nah, gimana dia cara menghirupnya disarankan lewat apa? Sebaiknya lewat Mulut, Pak. mulut. Ya, karena kalau lewat hidung nggak kekejar tuh si uapnya. Jadi udah cepatnya lewat mulut. Jadi nanti apa lebih mudah apa untuk kalau misalkan batuk gitu ya eksirpasi si dahaknya tuh eh, cepat gitulah si ini jadi apa lewat lewat mulut lebih mudah ya itu aja sih nanti mungkin harus dicari ya pustakanya Bu Linda ya buat 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 nemu ya sambil dicari kayaknya ada sih pustakanya ini pustakanya dapat dari mana Eka sama yang lain Kalau pustaka obatnya itu saya dapat dari kan kandungannya salbutamol ya Pak. Ventolin saya dapat dari ISOP. di ISO tidak dijelaskan untuk caranya Kalau bukan cara penggunaan alatnya cara penggunaan alatnya di saya ISO nggak dapat. ada rangkaian ini begini begitu nggak ada. Kalau cara penggunaannya tadi karena saya juga pernah pakai, terus kalau cara penggunaannya tuh saya tadi lihat di YouTube nebulizernya. Oh kamu pakai juga Iya. apa Ventolin atau Simbic apa Ventolin? Saya pakainya Ventolin Pak. Oh Ventolin ya udah. Gimana rasanya? Berbagi. Dingin, dingin Pak. Ya udah. Supaya baik, Bu. encer ya, supaya slemnya keluar ya. Iya Bu.
Mm-mm. Harus menghindari pencetusnya, Eka. Pencetusnya apa, Kak? Udah Kalau tahu saya pencetusnya? kalau saya sih tidak terlalu sering keluar malam. Itu aja, Bu. Jadi dari udara. Ya. Kalau keponakan saya dari ini apa serbuk-serbuk halus, jadi karpet itu nggak boleh ada di rumah. Karpet, sofa yang dari kain itu dia udah nggak bisa, langsung asmanya kumat. Makanya semua harus dalam plastik ya. Terus kasur juga nggak bisa kasur kapuk. Ada Pak Robi, keponakan saya itu. Tapi sekarang udah sembuh. Baik. Kalau sekarang tuh setahu ada di Shopee yang portable, lebih kecil alatnya kayak gini deh, kecil gitu, segede gini. Ini mah sikat gigi bayi anak saya, Bu. Tapi kecil alatnya. Jadi kalau perlu gak usah bawa alat besar, gak usah colok-colok, pakai USB gitu, masukin alatnya, tinggal uap biasa, memudahkan pasien. Ya makanya tadi sayang banget gak ditampilkan alatnya, kata Bu Sri nanti di Sudah rumah. tadi di alat, cuman Iya. dia apa harusnya ditanyakan Bapak punya alat nggak, harus ada Ya itu gitu. Bu, karena alatnya penting Bu. Tadi saya koreksinya yang ditampilkan harusnya resepnya dulu, kan dia Bapak ini apa tadi langsung ke alat ya. Makanya tadi saya koreksi dulu, harusnya resepnya dulu baru alatnya. Ya. Nanti dikonfirmasi apakah alatnya seperti ini gitu. Ya, seharusnya punya alat ya, yang kalau dikasih itu pasti dokternya nanya tuh ya. Si pasiennya udah punya alatnya enggak ya? Enggak mungkin kalau dikasih itu gimana dia? Harus di vaskes. Tapi udah bagus ya Kak. Karena kebetulan apotekernya pengguna ya. Jadi dia tahu persis Ada pengalaman deh Bu. pengalaman. Baik, Bu Linda, terima kasih Bu Linda. Ya, jadi kalau pas OSCE keluar, Eka pasti bisa jawab ya, Eka ya. Ya, baik. Mungkin cukup ya, Ibu. Udah pas kayaknya jam 4. 1 menit baca soal ya Bu Linda ya. Ya, di 8 dalam menit sessionnya menyelesaikan. 9 menit. Pokoknya 9 menit. Kalau menit terakhir tuh biasanya udah bunyi tek 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 gitu. Ya, jadi Nanti ini ujiannya Bu, ujiannya kita nanti di OSCE Center. jadi tolong diperhatikan waktu ujian itu 10 menit dengan baca soal. Jadi kalau tadi ada yang bilang, Ibu boleh nggak saya untuk menanyakan Ibu minta waktu 5 sampai 10 menit, orang ujiannya 10 menit. Habis ya Bu? Habis. Jadi waktu sebentar, bolehlah 5 menit, jangan 10 menit loh. Nah, nanti kerjainnya kapan kalau cuma menggali data sampai 10 menit ya? Nanti terlena ngambil data, apa menggali data, kadang-kadang gitu, sudah dekat, udah ada bunyi bel ya biasanya Bu Linda ya, 3 menit. Ya Bu. Oh, itu langsung, wah, akhirnya tidak kompetensinya hanya sampai kompetensi 2 ya, 3 ya. Apa yang komunikasi efektif sampai lupa. Itu yang sering komunikasi efektif sampai lupa. Udah paham Bu? Udah aja. Sering tuh kejadian ya, diingat ya kayak tadi ya. Sudah bagus semua, mudah-mudahan ujiannya lancar. Amin. Biasanya demam panggung sih kalau ujian. Ya Bu, panik Bu, serangan panik. Panik. Ya. Bu Srinya pura-pura nggak lihat lagi. Pokoknya untuk poinnya biar bagus, tadi sudah diingatkan oleh Ibu juga, Iya. penetapan masalahnya itu harus Iya, betul. disampaikan secara lisan ya, karena di stasiun KIE tidak ada lembar kerja gitu. Jadi ketika masuk stasiun KIE itu saudara tidak perlu mencari mana lembar kerjanya, tidak ada ya. Jadi semua komponen penilaian itu harus disampaikan, termasuknya penetapan masalah suka atau sering sekali terlewat ya. Padahal nilainya antara 3 dan 0. Iya, nggak ada 21 ya Bu Linda. Ada 21. 3 Jadi langsung kalau 0. tidak disampaikan itu 0 nilainya gitu. Jadi harus diulang kembali. Jadi misalnya kalau pasiennya belum pernah menggunakan obat tersebut sebelumnya, sampaikan alasan konselingnya apa gitu. Bapak atau Ibu dikarenakan belum pernah menggunakan obat ini sebelumnya, saya akan menyampaikan gitu cara penggunaannya gitu. Itu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan nilainya 0. Ya. Kemudian yang kedua, jangan panik. Ya. Karena panik, rusuh gitu ya. Semuanya terlewat gitu. Hampir semua komponennya terlewat.
cepat sekali selesainya gitu. Padahal apa? Nilainya kecil. Ya, di pengumpulan data yang harusnya 9 poin ditanyakan, karena kalian tegang, panik, 3 poin udah loncat ke penyelesaian masalah, disingkat pula udah loncat ke penutupan gitu. 3 menit selesai Jadi di session. kadang-kadang ada pasien juga dianggurin, nggak ditanya-tanya. Langsung gitu Nanti ya Bu ya. sisanya apa Bu Linda? Sisanya diem, ngahulang ya, Banyak sisanya yang gitu. ngahulang. Ada yang gini, kalau di ujian nasional ada masuk, Bu, bisa mulai. Gak Begitu usah masuk tanya ya Bu langsung ya. mulai beraksi. Action, ya. Ya. Nanti Anda bisa rasakan sendiri kalau memang beda ujian nasional dengan ujian internal, kan mesti kita ada koreksi ya Bu Linda, ada evaluasi, dikasih tahu gitu, apalagi lagi praktikum. Ujian internal masih itu. Tapi begitu ujian nasional pada tegang semuanya. Latihan ya, latihannya itu Ya. harus dihafal ya, kayak pengumpulan data, apa aja yang tanyakan, itu dihafal ya, Ya. gitu. Jadi kalau kita nggak bawa contekan, ditulis tangan, lihat gitu ya, dihafal aja gitu ya. Terus ini satu lagi Bu Linda, mindsetnya harus sebagai apoteker bukan sebagai pasien. Kan sekarang suka ada yang maunya jadi pasien aja. Padahal latihan jadi apoteker. Nanti semua kalau ujian harus jadi apoteker ya kandidat kan? Ya, jadi saya cukup biar bersemangat, diingatkan aja. Semangat. Jadi minggu depan kan, minggu depan ya, Minggu gantian. depan mandiri ya? Ya, langsung Ya, 2 ujian hari tuh, ya? Bu. 3 dan ini Mei. Kan lagi wisuda ya Bu Linda? Eh, Jadi nggak soalnya wisuda? tanggal berapa ya? Tanggal 2, Empat, saya lihat jadwal tanggal 2 dan 3. lupa. Ya. Kalau wisuda kan Bu Linda juga nggak bisa, saya nggak bisa, harus hadir. Iya Bu. Iya. Ya, Ya. cukup mungkin ya Bu. Cukup, selamat belajar. Udah sore. Udah ketemu dari saya pagi nih. Tadi jam 7 udah kuliah regulasi. Oh iya, sampai sore sama Ibu berarti ya. Heeh. Iya. Ya, baik. Oke. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Robi, terima kasih para mahasiswa sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kemudian nanti ujian praktikumnya juga bisa ya. Amin. Tidak akan jauh kasusnya dari yang sudah di-FGD-kan. Jadi silahkan pelajari materi yang sudah di-FGD-kan hari ini, itu yang akan keluar di ujian ya. Itu kisi-kisinya ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup ya Bu.